Instagram lagi error. Kayaknya Instagram lagi error deh. Pakai filter ya, dikit ya, boleh lah. Tadi nggak ke save guys, jadi aku kayak harus ngulang lagi deh. Tapi kayaknya ada yang ngerekam deh. Tadi live-nya nggak bisa di save. Mau pinjam berapa kemarin kok? Aduh, aku mau orang miskin lah. Dia sih jahat, temennya dia sekarang semua jadi musuh. Enggak, masih ada yang bertahan. Masih ada yang bertahan sayang. Orang-orang yang di circle kayak itu masih bertahan karena mereka sesama tidak punya teman gitu ya. Jadi julid kan gue kan. Tadi error kok. Iya error, nggak bisa di save. Jadi aku harus ngulang lagi ngomongnya. Isa rugi banget musuhnya. Enggak rugi. Dia kan, aku tidak menguntungkan bagi Isa kan. Hello, how you doing? I'm good, how are you? Terus udah jadi BA sih, ibaratnya BA. Yang penting duit. Yang dia utamain adalah uang sih guys ya. Menghalalkan secara untuk uang sih. Kau kayak Ulan terus live. Kenapa kau tonton? Termasuk Melly Bradley diikat Isa. Melly nggak berkembang. Nggak, Melly udah di Australia, udah beli garden party, udah cuca meong tuh. Kak Yoke bilang Kak Juli yang stupid dong. Ya udahlah, kan tadi gue udah bahas sih sebenarnya. Cuman gue tuh bukan orang yang suka ngebahas 2 kali gitu guys. I hate repeating myself ya. Coco itu dia mau ke India sama Kak Lina, katanya udahlah biarin. Bibir manja kayak ke. Tapi kemarin geng Mak Wulan bilang Koko itu jujur. Iya, emang apa yang aku bohongin sih guys? Coba dong please kasih satu topik aja. Aku bohongnya di mana? Aku bohongnya di mana? Cek. Bring it to me baby. Aku bohongnya di mana? Bring it to me. Aku tantang nih ya. Aku tantang Kak Juli, aku tantang Isa. Aku bohongnya di mana ya? Because Julie, you said I talk shit. Nah, I repeat what you said, okay? You talk shit about me. Can you back it up though? Ya, aku mana tadi bilang nih ya netizen tanya-tanya, ini jawaban gue capek. Yoke is being stupid, treat people poorly, it will come back and haunt you. Better call the sewage treatment plant because every time you open your mouth shit will come out. Well, her English is not that good. First of all, ini translate-nya ya. Yoke itu melakukan hal yang bodoh, memperlakukan orang sangat sangat tidak baik. Itu bakal kembali dan menghantui aku. Coba telepon orang Sepiteng, karena setiap aku berbicara, membuka mulut aku, tai bakal selalu keluar. Itulah ya.
Okay? So she supposedly say Yoki is being stupid and then treat people poorly or treat people bad. It will come back and help me. And you better call the plumbing sih. Sewage treatment kayak nggak ada sih ngomong sewage treatment ya. Because every time you say shit, every time you open your mouth, shit will come out or whatever it is ya. Yaudahlah, kita nggak usah correct her English lah ya. My English is not perfect either gitu loh. Yeah, but it's surprisingly she talk about me because I guess she's sick of me ya, karena her stuff was went missing ya. Dia itu titip wig sama hair serum guys ya. Itu dua-duanya hilang karena waktu dia kirim ke aku alamatnya nggak lengkap yang dia kirim gitu ya. Dan aku kasih dia sabun cuci muka Cetaphil sama cotton kapas. Katanya di Israel nggak ada kapas dan nggak ada sabunnya. Dan itu pakai duit aku sendiri ya. Dan temanku si Alicia, si pramugari sudah membawakan barang-barangnya itu yang ada aku beli pakai duit aku sendiri sudah sampai di Israel. Dan yang dia bilang-bilang ke orang itu bahwa aku numpang sama dia, terus aku nyuri gitu atau apa ya, minta barangnya dia gitu. Lucu sih karena satu, aku visit ke Seattle, aku punya hotel, aku sewa mobil juga. Terus dia bilang, ya udahlah Dek, nanti hari terakhir kamu di rumah Kak Julie aja, jadi kita bakal kenal, nggak apa-apa kok Dek, dia bilang gitu ya. Masih ada chattingannya. Terus kedua, aku kan waktu itu baru pulang dari Indonesia ke Seattle kan, dan barang-barang aku buang semua, dan di situ lagi musim dingin dan aku nggak bawa jaket. Terus dia bilang, Dek, kakak ini lagi mau ke Israel, aku lagi mau bersihin klosetnya kakak. Kalau kamu mau perlu baju atau apa, bilang kakak ya. Terus aku bilang, ya boleh lah kak, jaket 1-2, aku bilang gitu. Untungnya tante aku, si Melanie ya, tante Melanie ada di situ. Dan tante Melanie juga dapat dapat jaket gitu, sweater, karena ya barang bekas gitu loh ya. Ya kita cuma pakai sekali 2 kali, kita buang, is okay gitu. Ya. Jadi kalau misalnya Julie ini bilang aku pencuri, aku numpang di rumahnya dia, terus aku apalagi ya dia bilang, aku harus mengatakan apa yang dia katakan gitu ya, talk shit gitulah. What I say is real and with proof ya gitu. Dan aku sebenarnya yang membilangi bahwa temannya itu toxic, karena waktu aku telepon sama temannya itu, dia ngomongin orang terus, kerjaannya ngomongin orang. Ya si Julie bilang aku pencuri karena barangnya nggak datang guys ya. Ya barangnya nggak datang, dia kirim ke rumah aku, barangnya nggak datang karena alamatnya nggak lengkap gitu. Gak mungkin juga aku kasih alamat lengkap aku ya kan, gitu loh. Jadi dia marah barangnya nggak datang, nggak nyampe gitu loh. Kenapa? Barangnya itu yang dia kirim tuh wig sama hair serum ya gitu. Dan yang rambut yang dia sering pakai itu yang aku rekomen, karena waktu aku datang ke dia kan aku masih botak ya, baru hair transplant. Terus dia bilang, Kak Dek, bagus ya itu wig yang kamu pakai, di mana? Aku bilang aku belinya di Amazon gitu. Jadi dia beli, kan dia ada pakai, kalau wig tuh segini doang kan ya, jadi rambut aslinya dia gitu, terus dia pakai klepin wignya cuma segini karena dia dulunya hairstylist kan gitu. Julie yang mana sih guys, rekomend dong, lihat di YouTube aja lah ya. So you talk about shit about me ya, now I talk shit about you. Since you say I talk shit anyway, so let's talk shit together. Aku ulang lagi ya. Tadi kan aku live, nggak ke save juga kan. Capek juga sih sebenarnya sini ngomong kayak gini sih. Caca udah makan belum lapar. Ini masih jam-jam belum lapar di Indonesia. Jadi kalau misalnya aku jet lag tuh
bingung tidur dan makan gitu loh. Itu kakak rambut asli dong, kan aku tanam rambut ya. Nih, aku tanam rambut sayang ya. Dan si Isa sama si Juli nanya, itu rambutnya bagus ya, nanti aku mau ke Turki gitu. Dan kalau misalnya si Juli mau ngitung-ngitung, untung aku orangnya bukan yang aji mumpung gitu ya. Kan dia traktir aku makan gitu ya, terus nge-treat aku nginep di rumahnya dia, tapi aku bawain dia oleh-oleh juga guys. Beliin dia kerupuk, dia beliin dia salmon yang besar guys ya. Salmon besar. Itu harganya $100 lebih gitu loh. Karena katanya dia mau hitung-hitungan. Kan katanya aku numpang gitu. Terus waktu kemarin kita mau ke Bellevue Square, ya aku bilang, Kak Juli, ayo kita beli Tiffany parfum ya. Aku bilang, Kak, aku punya masih ada gift card $1,000 lebih ya. Kita beli Tiffany parfum. Kita udah masuk ke store-nya guys. Terus dia bilang, gak usah lah dek, gak usah beliin parfum. Kakak bilang, gak apa-apa kak, kakak pilih aja. Gak usah dek, beneran deh. Terus gue males maksa kan. Kita udah masuk ke store-nya guys ya. Tiffany parfum ini loh, gue tadinya mau beliin buat dia, harganya $100 lebih ya. Gak usah dek, ada si Seminya di situ. You don't have to do that. Dia bilang, no, I want you to buy it for you. Kan jadinya kayak begini kan. Ujung-ujung dia bilang, numpang lah segala macam. Kan gue punya hotel di Seattle. Atau gue juga mau week di Seattle gitu kan. Ada lekong. Nanti dia bilang gue ngelonte lagi. Gilingan deh. Dia gak tahu sih isi rekening gue kan. Kalau Isa tak tahu isi rekening gue dan saham gue ada berapa. Makanya dia gak pernah bilang gue miskin gitu ya. Dia cuma bilang palsu. Tas gue palsu gitu ya. Tapi dia tahu tas gue asli, ada yang 2 asli, yang lain palsu. Waktu dia bikin podcast itu loh sama Kohans, aku kan bawa nih Mie, karena aku nggak pernah bohong gitu loh guys. Apalagi ke temen aku, aku bilang palsu ya palsu, karena aku bisa beli cash juga gitu ya. Dia aja pernah punya tas palsu sayang. Makanya tas yang Birkin 30 yang dikasih dari Sagita Permata itu dibalikin kan. Karena kata tekong palsu gitu loh. Tas dia asli, setahu aku semua tasnya asli. Yang merah yang Kelly dia dapat dari Aisan ya. Terus yang Birkin itu dapatnya sama aku. Belinya datangnya sama aku. Waktu ngambil tas Birkin yang 25 orange itu belinya sama aku. Dan waktu itu aku juga spend 150 juta lebih di sana, karena aku juga mau inden gitu loh. Ketekong gimana tuh tas, karena banyak orang bilang itu tasnya palsu. Daripada ntar orang bilang gibah tas yang coklat itu palsu, jadi dia balikin. Dia juga tadinya mau nyicil gitu sama si Sagita Permata itu. Dia bilang, ya lu pansos sama gua, boleh dong, itu buat gue cicil deh gitu. Sebenarnya dia kalau pertemanan tuh biasanya sambil maksa-maksa gitu loh. Ini si koko ini juga pasti bilang, yaudahlah, lu beliin lah itu tiket gue ke Hong Kong, boleh dong gitu. Yang si koko yang nggak diajak makan itu aku nggak kenal guys, karena waktu aku ke Amerika dia baru datang gitu. Kalau Gucci-nya, MCM-nya itu asli. Dia emang kalau hedon dia emang hedon guys, ya. Mini Cooper-nya, Fortuner-nya itu bener asli, tapi nyicil. Dia bikin story terbaru permasalah temanannya. Siapa? Si Isa atau si Juli? Birkin Isa benar, yang orange benar. Coba tanya dong yang coklat kemana? Yang coklat di mana, say? Online, mami lagi di Grab. Cuma gitu doang. Ada orang online, mami lagi di Grab. Mami ingin merasakan penderitaannya Wecom. Selama ini ternyata begini ya pusingnya. Oh, si Juli.
Oh si Juli, bukan si itu. Juli aku nggak bisa lihat guys, kamu kirim ke aku. Kalau si Mami Isa itu tidak mau ngebahas aku karena aku terlalu banyak bukti satu, dan aku terlalu banyak hal-hal peristiwa yang dia lagi masa-masa kritisnya aku ada di situ ya. Makanya kenapa dia bahas Gaby, karena sama-sama dua orang yang emosional. Jadi netizen tuh bingung mau mempercayain siapa, karena geng-gengan juga kan, ada Gaby, ada Thalia, ada Wulan, segala macam, ada Korla. Jadi orang tuh kayak bingung gitu mau percaya sama siapa ya. Kalau sama aku kasih kalian bukti langsung ya. Jadi cuma nggak ngomong hoax gitu kan. Dia bilang aku gila-gila hormon lah. Ini yellow shot sama mana tadi si suntikannya aku dapat dari mana? Aku dapat dari dia yang mengatakan bahwa si hormon ini ya, yang yellow shot ini yang aku beli, dia yang ngasih tahu apoteknya di mana. Itu di dekat Pratunam Mall. Bukti catatannya ada di sini. Jadi jangan giling-giling hormon deh. Udah nyuntik hormon belum, say? Ya. Aku beli ini dapat dari dia. Dia yang ngasih tahu aku suruh beli hormon ini. Rukonya sewa atau beli? Sewa 150 juta, tapi dia renovasi juga 150 jutaan gitu loh ya. Karena aku di situ waktu Pak Haji Kaila datang untuk ngerenov rukonya, dia tadinya mau head on kayak Syahrini gitu loh. 200 juta nggak apa-apa deh kata Mami Isa, karena dia lagi dapat duit dari mana gitu, dari endorsannya ya, kalau nggak salah si Citra gitu, si Beb YC kalau nggak salah. Dia bilang, Yoke gimana? Dia bilang gitu ke Mami, kan Mami masih sewa. Kataku jangan terlalu hedon lah ya. Kalau misalnya Mami mau beli rumah nanti itu nggak apa-apa mau hedon lah, ini cuman sewa ruko. Aku bilang nggak usah. Jadi pas dilihat price listnya, aku loh ya guys yang bilang, Mi ini nggak usah ya, lantai nggak usah diperbaharui. Aku bilang gitu, gordeng nggak usah diganti semua, orang tembok semua gak gitu. Dindingnya yang dibilang itu gordeng tuh tembok guys, cuma ada sedikit kaca gitu loh buat udara, abis itu tembok gitu ya, dipartisi biar kelihatan kamar gitu. Bahwa itu tuh tadinya kantor bank kan. Jadi aku bilang nggak usah hedon lah Mi, kalau emang itu nanti buat jadi podcast, buat kantornya dia, buat nge-DJ oke gitu. Tapi kalau misalnya terlalu mewah, toh nyewa gitu, nyewanya juga per tahun gitu loh guys. Kok heboh sendiri? Ya udahlah, kan namanya aku katanya cari aman. Sekarang gue udah nggak cari aman kan. Gitu ya. Jadi jangan lupa kalau bilang-bilang gue gila-gila hormon lah, gue beli hormonnya aja gara-gara elu. Ya. Jadi jangan suka bilang bilang sesuatu tapi tidak mau dibahas deh ya. Jadi rukonya itu 3 lantai. Besar guys, itu besar di daerah Tebet ya. Pas seberangnya Kokas. 3 lantai, bawah buat dua parkiran. Terus ada resepsionis langsung ya. Mewah guys, ada bangku. Belinya di Informa atau di Ace gitu, gue lupa. Tapi belinya sama aku. Terus di sebelah kanan ada office-nya dia ya, buat terima tamu. Terus sebelah kanannya ada tangga untuk naik ke atas, dan ada ruang buat pembantu tidur di situ ya. Terus di belakang ada WC, ada dapur kecil. Terus naik tangga lagi, lantai 2 ada gudang buat barang-barangnya dia. Biasanya dia taruh sepatunya dia, isabiunya dia, box-box lah ya, endorsan dia taruh di situ. Terus ada balkoni untuk ke depan, dan itu aku nyumbang bangku-bangku hitam ya guys ya, buat orang duduk-duduk di situ. Karena aku pernah punya panti jompo kan, dan aku beli bangku tuh puluhan gitu, jadi aku ngasih dia beberapa gitu ya. Terus dari situ ada kamarnya dia. Itu dindingnya tuh perbatasan kamarnya dia sama gudangnya dia ya. Jadi dihordengin biar kelihatan kayak kamar gitu. Ternyata itu tuh kan office guys, office, nggak ada kamar gitu ya. Terus habis itu ada
dapur lagi, terus ada WC ya, gitu loh. WC-nya pun nggak ada water heater di situ. Dia harus masak air gitu. Kalau misalnya mau mandi, Mbak masakin air buat mandi gitu ya, di ember. Terus di lantai 3 itu ada kamar DJ, ada harusnya kamar tambahan tapi nggak ada AC di situ ya, ada kamar jemur juga. Jadi mereka itu jemur baju itu ada toren di situ, mereka jemur baju gitu loh guys. Bener ruko itu berarti, bener ruko. Dulunya itu bank. Aku maaf ya guys, aku nggak mau bahas Atta untuk sementara ini karena setahu aku Atta cari aman ya, kecuali dia bahas-bahas yang lain baru aku sikat Atta gitu kan. Tapi untuk sekarang ini aku tidak mau membahas Atta, tidak mau sedikit pun aku keluar soal Atta ya, karena ya setahu aku dia cari aman sih sebenarnya ya. Kalau misalnya dilihat-lihat, gue ini udah nge-DM Atta, udah WA Atta ya, supaya kita nggak berantem gitu. Ternyata dia diem aja gitu kan. Jadi dia yang cari aman sebenarnya Atta, karena dia takut gue usik semua permasalahannya dia gitu. Karena gue tahu semua guys ya. Dan aku pernah bilang sama Atta, udahlah gue nggak mau bongkar sini deh ya, karena permasalahan yang sensitif buat si Isa ini adalah si Atta. Jadi Atta itu tidak boleh dibahas ya. Emang bener Fortunernya dikasih ke Adit, bukan di take over. Enggak, dikasih pinjem ya. Aku tahu Adit itu punya BMW warna hitam. Aku juga udah pernah ke rumahnya Adit di, aduh aku lupa namanya apa ya, ke daerah Bogor itu loh, Sentul ya. Aku pernah ke rumahnya Adit, ke Sentul waktu dia bukan baby shower ya, itulah pokoknya main lah. Kartu as ada di Yoke. Sebenarnya bukan kartu as sih, karena aku bersahabat sama dia, jadi aku tahu semuanya. Cuman kan aku di sini juga nggak mau ngebongkar semuanya kan gitu. Tapi karena dia bilang aku cari aman, aku takut sama aku gitu loh. Jadi maunya gimana gitu. Aku nggak bisa dipancing-pancing juga guys, tenang ya. Jadi Isa, kalian mau di mana ya? Kalau kamu masih sakit hati, lu marah sama gue, oke. Tapi lu jangan fitnah-fitnah gue ya. Lu jangan mengkambing hitamkan gue gitu ya. Seolah-olah lu paling suci gitu. Lu kan telepon gue, tolong dong Yoke kirimin fotonya Bunda Korla, tolong dong Yoke kirimin videonya Alin gitu. Itu nggak ada di WA karena dia telepon gue. Jadi jejak detailnya dia bersih gitu loh ya. Coco itu siapa? Aku Coco. Apartemen sewa apa beli? Sewa. Tapi kan udah gak tinggal di sana juga. Hati-hati yang lain dibongkar sama Coco. Oh. Isa kayaknya mau damai sama Nikita buat serang Korla ya. Bukan udah damai sih. Sebenarnya juga di posisi yang bingung gitu ya. Dia di penjara 4 bulan kemarin kan gara-gara si Nikita. Terus mau banding, gak naik-naik karena dia gak mau keluar duit guys ya. Karena kalau misalnya kita mau laporan itu harus berduit. Ada benernya nih kita bilang, lu gak bisa menjarain gue kalau misalnya gak ada duta. Itu bener juga ya. Jadi Nikita, Fitri itu, guys kalau mau bermuka dua nih ya, mami si Isa ini tadinya mau damai sama si Fitri. Udah mau dibawa sama si Indra ya. Jadi Talia Oki ini pernah nge-DM si kontak Bang Indra, katanya Bang Indra udah damai aja sama Fitri biar aku yang tabayunin kan, duta tabayun kan si Fitri ini kan ya. Jadi si Fitri ini tadinya mau ngedamain Indra Tarigan dulu, tapi dia bilang lu sama Nikita damai aja, tapi harus ngejatohin si Medina sama si Isa karena kan pengacaranya si Isa ini dulunya si Indra kan gitu. Terus Indra bilang nggak mau. Gue nggak tahu alasannya kenapa, the real reasonnya kenapa, tapi itu yang dibilang sama Indra. Jadi gue bongkar nih ya. Si Isa bilang,
Yoke, mami bingung. Dia pernah sedih banget tuh, sedih-sedihnya ya. Aku tuh bingung Yoke, kan ini kasus mami udah naik ya. Kirain mami nggak bakal sepanjang ini gitu loh. Kayaknya mami mau damai aja deh sama Fitri sama Nikita deh ya. Terus aku langsung datang guys, ketemunya di Kokas itu ya. Terus aku bilang, mami, cari apa aja yang terbaik buat mami ya. Jangan mikirin aku, jangan mikirin Kak Puji, jangan mikirin Kak Bedina, jangan mikirin yang lain-lain. Kalau emang mami punya masalah sama Nikita dan Fitri bisa damai, bisa mediasi, kenapa enggak? Aku bilang gitu kan. Terus dia udah bingung gitu ya. Sampai gue nggak mau bilang yang lain ya. Sampai si mami bilang, ya udah deh, mami mau DM si Fitri. Itu mami Isa tuh pernah nge-DM Fitri, udah mau ngajak ketemuan ya. Tapi ternyata Fitri ini melepehkan mami Isa gitu loh ya. Si Fitri ini bilang nggak direspon gitu. Jadi dia kayak yang, wah, kan mami Isa pernah bilang mau damai kan. Ya udah, kita berdamai aja ya gitu kan. Pernah kan ada kan sampai kalian itu bilang mami si Isa ini bermuka dua atau gimana gitu kan, plan gitu. Pernah mau damai guys ya. Jadi dia tuh udah nangis udah galau gitu ya, udah mau damai sama Fitri, tapi kayaknya Nikitanya jijik gitu lah. jadi yang kayaknya yang nggak mau damai itu si Nikitanya ya, nggak mau damai sama si Isa karena dia tahu si Isa bakal masuk gitu ke penjara ya. Jadi si mami itu kecewa karena dia udah mau tadinya mau damai sama si Fitri, ternyata nggak jadi gitu ya. Jadi gondok gitu loh guys dia. Dan aku ada di situ, dia nangis itu sama aku gitu. Yoke gimana ya, mami itu serba salah, nanti kalau damai gimana gitu, kalau nggak damai nanti mami masuk juga gitu ya. Jadi serba salah. Dia nangisnya nggak lebay sih guys, cuman gitu loh ya, bergelinang air mata. Dia kalau nangis nggak kayak nggak, dia kalau nangis kayak sedih biasa aja gitu, nggak gimana. Jadi kalau bermuka dua gitu loh ya, jangan lupa dulu lu mau damai sama si Fitri ya, ingat, oke? Hai, aku bahas dulu ya guys. Terus mami saya ini pernah ngancam aku nggak ada rekamannya guys ya. Dia pernah ngancam aku ya. Dia ngancam aku gini, Yoke, kalau kamu tidak mau jadi saksi kunci Bang Indra, kita tidak usah berteman lagi. Aku diancam gitu loh guys ya. Karena aku pernah disuruh Bang Indra sama Mami Isa ke kantor polisi menyerahkan bukti-bukti bahwa akun Nikita Mirzani Mawardi _17 itu punya dia ya. Karena dia bersumpah palsu di pengadilan, katanya itu akun Nikita Mirzani Mawardi _17 itu akun fans katanya ya, yang 10 juta, yang 11 juta itu yang hilang itu akun fans gitu ya. Jadi aku saksi kuncinya karena aku yang mengembalikan akunnya Nikita ya. Emailnya ada di aku, nomor teleponnya ada di aku, kode verifikasi si Nikita bilang Nikita Mirzani, terus emailnya, nomor teleponnya, kode verifikasinya sama fotonya dia sambil megang kertas gini untuk membalikan Instagramnya itu ada di aku, karena aku yang membantu membalikan IG-nya si Nikita ya. Jadi Mami saya tuh bilang, kalau kamu tidak mau menjadi saksinya Bang Indra, kita tidak usah berteman lagi. Terus gue kayak bilang gini ya, ya kalau misalnya gue jadi saksi bisa menjarain si Nikita sih nggak masalah ya. Nggak usah lu nakut-nakutin gue juga. Gue bakal jadi saksi. Cuman gini ya guys, Bang Indra sama si Isa Zega aja pernah plan gitu loh, pernah mau tabayun sama Fitri, nanti nggak gue ditinggalin di tengah jalan gitu ya.
jadi di setting gitu. Hayo Yoke kita ke polisi, terus tiba-tiba gue dijebak gitu sama mereka. Ya kan? Ya nggak sih? Ya, jadi itu pernah terjadi guys ya sama aku. Aku sampai diancam-ancam gitu ya. Yoke kalau misalnya lu nggak mau jadi saksi kuncinya Bang Indra, kita nggak usah berteman lagi. Ada ya kita berteman begitu ya guys, ya ngancem-ngancem gitu loh. You and I and kalau misalnya lu nggak mau jadi saksi buat Bang Indra, ya kayak jadi kayak, hah, bingung gitu. Semua kita bermasalah sama sini kita, ya. Awalnya gue minta dukungan sama si Isa ini karena dia punya platform yang tinggi juga gitu loh ya. Dan salah satu yang speak up tentang Nikita. Kan gue dibully sama Nikita ya. Awal-awalnya si Isa ini gak mau berteman sama aku, disangkanya aku akun palsu. Tapi ternyata dia yang baru saja ditinggalin sama banyak temen-temennya. Aku ketemu sama Isa itu, Isa sudah bermusuhan dengan JB, Alin, Talia. Ya geng sana udah musuhan gitu. Jadi aku kayak yang orang baru, terus gue kayak yang harus bermihak gitu ya. Jadi bangun tidur dia langsung bilang, Yoke kamu kenal nggak Wegom? Yoke kamu kenal nggak Wegom? Wegom tuh yang tetenya kayak gini. Jadi bawa-bawa aku gitu loh guys, buat ngebully orang gitu ya. Jadi aku merasa bingung gitu, kalau temenannya emang real, udahlah nggak usah bawa-bawa. Dan kalau misalnya nanti Melly dibawa-bawa nih ya, Melly tuh sebenarnya udah minta maaf sama Gaby ya, tapi selalu si Isa ini off the camera ya, Isa itu pasti bilang, Melly udahlah, nggak usah damai-damai deh sama Gaby, dia bilang gitu ya. Tapi dia ketakut nanti Melly ngejauhin dia, jadi nyari aman gitu loh. Dan aku ada di situ. Oh ya, ada akun fake ya. Jadi kalau misalnya kalian bilang ya, apa orang-orang ini muka dua, mereka itu semua muka dua gitu loh. Cuman strategi mereka aja gitu loh yang bilang aku bakal jadi tumbal gitu, jadi kambing hitam kan. Oh gara-gara Yoke kompor gitu loh. Dia nggak ngaca guys. Gue itu musuhnya siapa? Musuh aku tuh cuma Fitri sama Nikita aja. Ya. Jadi buat orang nanti bilang, oh iya Yoke ini muka dua, cari aman gitu ya. Aku tuh jijik sama Yoke gitu karena bahas-bahas Bunda Kola, damai sama Meldi. Itu cuma alibi aja karena mereka takut aku bongkar gitu. Ujung-ujungnya kan aku emang teman baik kan ya. Walaupun dia bilangnya aku pembantunya dia lah, numpang lah, nyuri lah atau apalah untuk di karakter me gitu ya, biar kalian tuh tidak mempercayai aku. Itu strateginya mereka ya gitu. Makanya dia bilang gila-gila hormon lah, segala macem lah, biar orang tuh lihat aku bukan dirinya aku, melabel akan aku bahwa aku tuh miskin, bahwa aku tuh labil, bahwa aku tuh bohong, bahwa aku tuh war gitu ya, nggak bisa dipercayai gitu. Itu taktiknya mereka. Tapi mereka bodoh, lupa bahwa aku tuh semua buktinya ada di aku gitu ya. Dan aku pernah ada di sana di titik mereka yang waktu mereka itu nggak punya siapa-siapa dan nggak punya apa-apa. Gitu loh. Gak level kali lawan Kak Fitri gini. Betul. Emang gak level. Aku gini ya guys. Kalau kalian mikir aku siapa, aku bukan siapa-siapa ya. Aku juga tidak pernah meninggikan aku orang kaya atau apa, tidak gitu. Emang aku bukan siapa-siapa. Tapi kalian tahu dari aku siapa itu Fitri. Bahwa Fitri itu pelakor. Bahwa Fitri itu adalah dalang dari segala dalang. Bahwa Fitri itu adalah anak durhaka ya. Karena Fitri itu adalah penipu. Fitri itu pelakor gitu ya. Dan apa yang aku bicarain tuh sama semuanya ya. Aku ketemu Cirina, aku ketemu Chelsea Maya gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mikir kalian gak percaya aku, is okay. Tapi semua yang aku ceritain itu sama, tidak pernah berubah ya. Kak Uzi, emang level Fitri di mana sih?
Kita iklan dulu ya guys, mumpung ini. Gibah ini dipersembahkan oleh Indomam Food. Mau coba rasa cookies premium? Jauh-jauh dong dari Jakarta aku menerbangkan ini oleh-oleh Indomam Food stick coklat. Rasanya endul banget. Mau nyobain cookies Indomam Food? Capcus langsung di IG-nya Indomam Food ya. Rasa kasih sayang seorang ibu. Aku tag dulu Indomam Food ya guys. Lah jadi kemana-mana ya harus ada promosi dong say. Indomam Food, benar nggak sih kayak gini? Stopless itu berapa? Tanya aja di Indomam Food ya. Nah kita lanjut lagi tentang nih ada Kak Uzi di. Udahlah, gue nggak usah bawa orang ya. Jadi aku berantem ini sama Mami Isa, sama Julie, sama Fitri, sama NM. Ini keren sih. Ini dalangnya si Fitri. Kenapa? Karena aku berdamai sama Meldi kan. Jadi yang panas ini si Isa. Yang panas ini si Julie gitu ya. Julie panas karena aku bahas-bahas Korla. Tapi kan dia lupa ya. Si Fitri ini pernah menyanjung-nyanjung Bunda Korla kan ya. Bunda Korla, nanti aku bakal ke Jerman. Nanti aku bawa Naira ke Jerman ya Bunda Korla. Nanti kalau punya Bunda Korla di Jakarta perlu mobil. Bunda Korla perlu mobil. Nanti Bunda Korla jengukin Nikita ya di penjara ya Bunda Korla ya. Nanti aku anter ya. Lupa Julie ini ya. Julie ini lupa gitu loh. Si Fitri ini bermuka 7 ya. Seolah-olah Bunda Korla cucok deh. Terus nanti tiba-tiba dia bilang orang Indonesia menjijikan ya, menyanjung-nyanjung seorang transgender, dia bilang gitu kan. Lupa gitu loh. Fitri itu dalang dari semua dalang gitu ya. Lupa gitu ya. Kalau Nikita ya emang lah udahlah bodoh gitu dia ngasih duit terus minta uangnya balik gitu ya. Dokter Oki juga sama lah pengen netral lah. Ujung-ujungnya MS Glove versus Benings Clinic kan. Ujung-ujungnya Solana Chaniego bilang, aku itu nggak tahu, aku itu nggak ada masalah sama Bunda Korla, aku tuh nggak masalah ya. Buat aku itu pesawat itu sama handphone itu nggak ada seberapanya buat aku, netizen nggak ada seberapanya buat aku, gitu ya. Jadi orang-orang yang bermuka 2 ini ya, bermuka 7 kayak muka 1 aja udah capek guys skincarean, apalagi muka 2 ya nggak sih? Nggak ada nih skincare yang mau nggak mau endorse aku. Yoke bermuka 2, kinclong, kusam, berminyak, nggak masalah. Ada skincare lidah buaya. Langsung iklan gitu ya guys, lagi bergibah-gibah iklan lidah buaya. Sama cuka apel. Sama Indomam Food. Sama apa lagi nih? Organic Center. Kenapa bibirku dan gibahanku pedas? Karena aku berani makan Organic Center cabai bubuk organik ya guys, nggak pakai kimia-kimia. Boleh langsung kalian cari di toko terdekat Anda di Organic Center. Yang mau endorse silahkan masuk ke DM aku ya, nanti aku kasih murah aja lah ya, nggak usah mahal-mahal buat uang jajannya Mami Rita. Karena aku nggak perlu rupiah di Indonesia ya. Jadi yang mau endorse ini mumpung engagementnya 100.000 orang ya. Yang nonton 800. Yang lihat story aku banyak ya, puluhan ribu orang. Dan yang lihat akun aku ratusan ribu orang. Capcus endorse ke aku aja 100.000 lah guys ya. Setiap story ya. Cuma 100.000 aja, nanti transfer ke Mami Rita. Oke? Bukan buat aku. Langsung Organic Center. Hah. Ini mau bahas klubnya Gaby, yakin nih. Kasian sih guys ya.
Jangan deh, kita kasih waktu dulu deh. Jangan 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 terlalu di apa? Oh, Kak Uzi mau naik ya. Anak, anak, jangan bilang anak durhaka. Selera anak. Hai guys. Ini yang live kok nggak ada ininya caranya. Kan dibully-bully netizen loh. Apa sih cocok? Aduh. Pasti good ya. Hampers-hampersnya udah Ready ready, Beb. dong, udah nambah lagi ya, lumayan lah 20, 20, 20. Ya Mi, lumayan ya Mi? Iya lumayan. Halo. Mami sayang, sehat sayang. Sehat dong. Alhamdulillah, sehat. Ya guys, aku itu sayang banget sama Kak Uzi, sama Mami Rita ya. Buat nanti, buat bulan Ramadan atau apapun, endorse-endorsean yang aku nanti bakal posting, semuanya bakal masuk ke rekening Mami Rita. Karena Mami Rita perlu juga ya jajan ya Mami Rita, buat jajan boleh ya. Aku open endorse buat Mami Rita, nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa dong, ayo dong dukung ya. Ini masih Gitu. ngurusin roti-roti nih. Oh, Hmm. Tuh. pasti pakai Udah apa better lu giling pakai Rita filter. ikhlasin. Aduh, itu mah biasa kali. Jangan marah-marah netizen ya. Netizen itu Iya, memang huru jangan hara huru sayang. hara. Karena Mau ini ke sana, mau ke sini. ini ini per, ini peralihan isu gitu kan. Orang-orang jadi lupa Nikita sama Fitri kan gitu loh. Jadi orang-orang tuh pengennya gue berantem sama Isa, tapi jangan lupa sayang, semua di dalam ini adalah Iya. Fitri gitu ya. Aku emang aku emang berdamai sama Meldi ya. Aku berdamai karena emang mau damai. Kita musuhan juga buat apa? Tapi sekarang jadi yang panas si Isa sama si Juli, ujung-ujungnya akhir-akhirnya yang seneng itu Fitri sama Nikita ya. Fitri ini sekarang udah nggak mau nge-like akunnya Meldi ya, udah jijik gitu loh. Dia tuh orangnya nggak bisa fake sebenarnya, bisa dia berpura-pura ya. Ya udah Meldi baikan aja sama Dewi Persik segala macem, di like nggak Meldinya. Nanti habis ini nge-like lagi, habis Kita ini nge-like lagi. Nggak, kadang-kadang netizen ini lucu ya. Mereka itu kan nggak ketemu di dunia nyata. Yang tahu ini kan kita-kita gitu loh. Jangan marah-marah. Nanti kalau kita kasih tahu cerita faktanya, katanya kita buka-buka aib. Ya kan? Nggak terima. ya, Kalian itu ngedukung orang yang secara person kalian nggak kenal gitu loh. Nah, kalau gua sama Yoke, ini masalahnya ketemu manusianya langsung depan hidung, ya. Jadi beda nah gitu loh, beda karena ketemu depan hidung, depan muka. Jadi kalau misalnya kita ngomong apa adanya, nanti nggak terima. Katanya kita bohong, katanya kita mhm. fake, katanya kita tipu-tipu. Ya kan, yang ngomong tipa-tipu udah masuk penjerong. Lah kita nyantai-nyantai aja keliling-keliling Yoke, keliling dunia. Eh, yang tipu yang penjara siapa? Coba cek dong lakinya siapa yang Iya, masuk penjara. Dua-duanya udah kalian masuk. ini ya baiknya jadi penonton aja, terus ambil hikmah yang baik-baik aja, jangan yang niru yang jelek-jeleknya, gitu loh. Ini sih saran aja dari aku ya. Kalian bilang nyari filter, nyari yang jualan skincare aja pakai filter, say. Apalagi gue. Yang punya klinik ya di mana-mana, ke Korea tetap aja keriput mah keriput. Waktu umur 50 tahun ya Iya, sudahlah, emang harusnya keriput ya semua keriput juga lah hari em. gini pada pakai filter, terus IG bikin filter kalau kagak dipakai buat apa juga. Jadi yang real-real aja deh, nggak usah Mhm.
nggak ngaruh juga dibuling-buling gitu loh. Bentar-bentar ngatain orang kena hormon, pakai hormon. Itu kan cuman buat giring-giring opini aja gitu loh. Ya kan? Jadi kalau orang mau damai ya Mhm. harusnya didukung. Orang mau damai aja didukung kok. Kita nggak dukung-dukung aja kok. Benar. Kak Puji ada Lah di iya, situ. ada temen gue yang kenal gara-gara masalah ini, terus tiba-tiba karena ada urusan kepolisian, akhirnya kita karena dia mau ngambil keputusan untuk damai, ya kita dukung-dukung aja, silakan. Cari yang terbaik untuk Dan dia faktanya, kan. kalau ketika udah jadi masalah juga sendiri-sendiri kok, nggak ada yang dukung-dukungan, cuman kita aja kayak orang bego ya, Beb, baik sana baik sini dukung-dukung ya. Kayaknya kalau kita ada masalah, cuman lu sama gua doang yang dukung-dukungan. Benar. Ih, Yang lain-lain siapa kayak lo? lupa. Halo Samuan, kalau kira-kira gua ada masalah ini di penjara ada yang mau tengokin nggak? Enggak, katanya. Untungnya kita ada foto, Beb, waktu kita ngunjungi kan. Iya, jadi udahlah, nggak usah ribut-ribut, ya kan? Kalau misalnya ada yang mau damai-damai, ya udah dukung aja. Kenapa? Jangan takut digibahin, makanya kita jadi Benar. orang harus positive thinking. Mhm. Betul. Jadi guys, kita sebenarnya nggak mau ribut-ribut, cuman udah sampai begini kan kita harus klarifikasi dan stand up for ourselves ya. Gitu, jangan dibilang muka dua, aman, segala macam. Ya orang Enggak, gua semua rasa punya Beb, lu egonya sama Mami sendiri-sendiri. Isa juga dipanas-panasin sama netizen. Nggak ada apa-apa, nggak gimana-gimana kok. Mami Isa juga nggak tipe-tipe yang gimana, Beb. Iya sih, ya gue kan jangan juga lah gue dibilang Ya ini karena ono dia lah, dipanasin kan apa mulutnya Mami Isa merugikan. kayak gue juga, asal jeplak. Udahlah. Tapi dibales nggak mau gitu loh, Beb. Ngerti nggak sih? Orang lagi emosi, udahlah. Mami Isa juga nggak ada kayaknya dia mau jatin lo. Dia kesel-kesel aja mah wajar ya. Mungkin situasinya lagi bikin dia kesel, Beb. Udahlah. Ya apa kabar gua lagi dikata-katain dulu. Ingat nggak sih? Dibilang bohong lah, sana lah, sini lah. Udahlah, toh waktu, yang buktikan waktu. Jadi menurut lu Iya gue harus udah, ikut dulu tenangin aja. cara. Jangan panas ketemu panas gitu loh. Kalau menurut gua ya, Beb. Udahlah. Panik karena gue paling tantangin, Beb, bilang cari aman gue hajar. Ya kan netizen ini pun jangan jadi kompor, jangan jadi pembawa kayu bakar ya kalian, ya kan. karena ini udah karena ini udah pernah terjadi sama aku sama Kak Uzi, kita pernah diadu domba dan kita kayak yang udah healing healing dulu gitu kan, perlu waktu untuk itu. Tapi aku sama Kak Uzi nggak pernah ngebahas di sosial media, makanya nggak sampai sebesar ini gitu kan, nggak pernah sampai meluap gitu, nggak pernah sampai bongkar-bongkaran. Lama si Mami Isa bongkar-bongkarin gue dong, Beb, mengkambing hitamkan gue dong seolah-olah, makanya gue kayak yang mau sampai di mana ini ribut-ributnya Ya gitu udah lu kan. mention, lu kan udah Jangan. mempertegas minta maaf juga udah, ya kan. Ya Allah Beb, itu gue udah ada pernah di posisi lu, dikata-katain, difitnah-fitnah. Gue diemin aja. Ingat ya, musuh kita kan teman kita doang, karena mereka memang jahat gitu loh. Itu makanya aku tuh nggak punya Kita nggak pernah pernah musuhan punya sama orang, problem Beb, sama ya kan? Nggak usah kita musuhan lah, nggak usah nih. nambah-nambahin musuh. Sebenarnya kalau misalnya kita jadi teman kayak gini ya guys, kita mengingatkan biar nggak nambah-nambah musuh, nggak apa memperlakukan sesuatu lagi kita emosi. Cuman ya namanya aku manusia ya guys, aku juga nggak sempurna. Pasti kalau misalnya gue panas, lu bakar, gue maju juga, gue bakar juga gitu loh. Tapi ya udahlah, karena Kak Wizi mengingatkan, jadi aku calm down a bit gitu ya. Kita tahu, semoga Mami Isa juga bisa lihat bahwa aku ini nggak mau berantem Janganlah, nggak usah, gimana-gimana. nggak Cuman ada yang karena perlu diberantemin juga. Ya kan? benar sih. Aduh, kalau kata Cuman seru, seru Beb. udah Kalau ada misalnya gila-gila berantem aja lu. kita berantem aja di makan yuk. Ini mah Ya udah lanjut sayang ya.
Netizen jangan jadi pembawa kayu bakar kalian ya. Eh, Lupa order di yo. Indomaret ya guys, cookiesnya, masakan Mami Rita, apa cumi hitam, dendeng balado, rendang ya, gitu loh, Ya. capcus Capcus, ayo di di order order. ya, di order Sama Beb, dong. suaraku Suara lu masih iya agak kan? kecil sih. Entah suara gue yang kegedean kan jadi suara lu mendem. Jadi gitu ya guys, kita lihat ya. Aku diingetin sama Kak Not lah ya. Aku ngedengerin dulu lah. Aku juga sebenarnya nggak mau berantem gimana sih sama orang ya. Apalagi ini pernah jadi teman aku gitu loh. Gitu. Ya kita mengingatkan aja, Mamisa mau dibawa kemana? Kalau mau berantem hayu, kalau enggak ya Ini udah, lihat ya nih, enggak kalau gue gitu loh. bilang udah Beb, Karena jangan ribut-ribut. Ini yang nonton juga langsung turun. Karena memang yang nonton ini senengannya ngeliat lu bertengkar. Ya kan? Seneng. tapi itu circle Bisa yang sih. toxic sih kalau misalnya gue hayu hayu. Jadi semua ntar next topik gue berantem sama siapa ya? Itu yang terjadi sama Iya. Novita sama Isa gitu kan. Semua di engagementnya naik, yang nonton naik. Tapi aku nggak perlu juga Bisa, gitu. jangan. Nggak perlu karena aku tidak mau merubah diriku sendiri ya. Aku tidak pernah mencari musuh duluan. Aku cuma cari pembelaan buat diri sendiri. Jadi tolong bedakan. Gak usah Beb, jangan kepancing. Lu orang baik, Mamisa lagi panas, netizen giring-giring dia biar tambah panas. Udah jangan, nanti kalian jadinya yang nggak perlu-perlu dikata-katakan jadi ribut. Jangan Beb, jangan mau. Ya kan. Oke. Itu netizen cuma pengen seru-seru Jadi aja mereka nonton kalian berantem. jadi Kak Uzi ini duta tabayun ya kan? Aduh, aduh. Kalau gue udah kenyang bulia, gue ini udah kenyang bulia, gue cuma nonton aja. Kan lu tahu gue ini bukan orang sosial media gitu loh. Iya kan. Duta-duta tabayun Iya, sama ibu gue mau kandungnya jadi lu duta-duta dong. tabayun nah, ngikut-ikutan si Dalang, ya kan? Ya kan, jangan Ma- Betul. Maafin dong adik kandungnya ini dimaafin, Kamalia. cuma dimaafin, cuma Maafin nggak berani dong. dipunculin aja dia malu kan. Dia kan kata, ya kan. Lucu deh. Jadi orang ini ya, netizen, kalian tuh nggak pernah ketemu juga dengan si Fitri itu. Udahlah, ya kan. Pakai ngomong level-level. Lu orang kalau ketemu langsung, lu akan tahu level mereka tuh ada di mana dan kalian pasti malu juga kayak gua gitu kan. Udahlah, nggak usah jadi sok-sok tahu juga. Instagram itu ya benar-benar dunia tipu-tipu. Yang miskin ngaku kaya, ya kan, demi-demi bilang ini ono, dia lupa rumahnya lagi disita, ngatain orang numpang-numpang. Realnya aja lu kagak tahu gua di sini bagaimana ceritanya. Ya, yang masih jadi istri Iya, pejabat aja diem-diem aja ya. jadi Dia istri pejabat. yang jadi gua aja dibilang mantan juga belum mantan ya Beb. Orang itu ya kalau punya duit itu kalem aja, kalem ya kan. Kalau masih pamer-pamer itu tandanya dia tuh baru pegang duit. Benar. Orang belum pernah pegang duit, ngeliat duit banyak jadi rakus. Tapi kita terima kasih sih sama Mami Dewi sih, support Oh iya kita, dong, pelindung makasih kita. banget. Itu karena teror-teroran Fitri ya, apalagi ke Mami Rita. Gara-gara Banyak banget kalau guys. Mami Dewi, Ya, Mami selamat preman-preman. sekarang ya nih ya. Iya. Sehat ya Mami ya. Gimana mentega putih gimana? Jadi Mentega. dipakai nggak goreng kue. Mami receh banget tau gak? Mami kalau kangen bilang dong. Mami kangen banget ini Mami ya. tuh, Mami tuh kangen banget gitu. I love you Fitri.
Wah, gitu. Bentar lagi lebaran, bentar lagi bulan puasa. Ayo Oh minta iya minta dong, maaf ke Heeh. ibu, biar ya puasanya kan? halal. Heeh. Amin. Itu apa? Naira minta maaf loh, jangan bilang neneknya yang enggak ya. Iya, Bentar emang ya. Naira itu pernah diapain? Pernah diapain sama eyangnya? Dicubit, disabet, digetok, dibacok. Pernah diapain bilang jahat eyangnya? Orang disayang-sayang, dimasakin, di sayang-sayang ya. Ditungguin. Janganlah kayak gitu. Kalau Cen baru kenal kan, jadi oke lah kalau Cen nggak suka sama Baru Mimi kenal Rita itu kayak si Beb, kagak dengan baru dasar kenal lah, apa? orang dari kecil kok. Dari bayi kok, gimana baru kenal? Oh, si Cen, Cen Cen Cen. Cen Cen. Aduh, itu mah nggak masuk hitungan lah ya. Kan dia yang Jadi menghalang-halangi ketemu sama Mami ini, kan Beb, dia. si Dalang ini pintar. Jadi sekarang keluarkan, kalau dulu dia pakai Nikita, kagak mempan juga kan dia pakai Nikita kan. Terus dia bukain gua ring tinju sama Nikita, gua nggak peduli. Gua tuh sebenarnya ya, kalau gua sendiri lu tanya kan kemarin lu dendam nggak sama si Nikita? Gua nggak dendam, karena gua tahu dia cuma dibabuin doang. Gua tahu gitu. Cuma kalau Mhm. gua marah ya gua marah gitu kan. Nah sekarang si Fitri ini nggak mempan pakai Nikita, pakai lagi yang lain, sekarang pakai lakinya. Nanti juga nggak mempan. Gimana orang Allah perintahnya mau dia lawan? Gimana ceritanya? Mhm. Tapi kayaknya dia lagi mau deketin Ya Mami Dewi biarin sih. aja dia deket ya kan. Mami Dewi juga bukan orang bodoh. Nggak ada orang ya seperti Mami Dewi sudah 20 tahun dia melanglang buana di dunia entertainment dengan sejuta beragam karakter orang. Dia masih bisa bertengger, masih bisa berkarya, masih eksis sampai sekarang dengan otak bodoh tuh nggak mungkin. Pasti dengan otak yang cerdas, pasti dengan otak yang pintar. Dewi Persik itu bukan orang bodoh. Benar. Gua aja deket sama dia banyak Mhm. pembisik-pembisik ya. Dia bukan orang bodoh dan gua juga nggak perlu bela-bela diri. Santai aja. Dia aja orang suruh pikir Mhm. sendiri. Toh nanti akan waktu yang membuktikan. Mhm. Kalau kita sudah dalam posisi yang benar, kita nggak perlu repot bela-bela diri. Nanti juga waktu yang buktikan. Dewi Persik bukan orang bodoh, Mhm. Beb. Gua nggak takut, Benar. ya kan? Dan Allah juga nggak tidur. Dia mau deketin Dewi Persik kah, mau Mhm. deketin Jokowi kah, kagak ada urusan sama gua. Bener gak? Ya, ya kali orang mau Ya. baik gue suruh berantem. Mungkin Mhm. nanti Mhm. dia Mhm. akhirnya dekat dengan Dewi Persik, dengan terus Mbak Dewinya yang ngasih tahu Mami, ngasih tahu Fitri baik-baik, terus dia bisa, kita kan nggak tahu hidayah datang dari mana. Nah, kita doakan aja siapa tahu beneran Fitri berubah, kan mau berdamai sama ibu kandungnya. Kita doain aja guys, karena Meldi damai sama tantenya angkat jempol gitu kan, karena itu keluarga. Fitri harusnya juga merendahkan diri sebagai anak, ya meminta maaf kepada ibunya gitu kan, baik lagi sama adiknya gitu, karena nggak bisa kita mendamaikan orang lain tapi tidak Oh nggak mendamaikan bisa. dirinya Pada sendiri. dasarnya kalau gue lihat ya, Dewi Persik itu memang orangnya kan menggebu-gebu kayak gue, karakternya. Marah waktu dia marah, marah. Tapi orangnya bukan pendendam. Terus gue lihat ponakannya juga ya Mhm. sama tipenya kayak kita-kita gini, marah-marah udah itu udah. Ya kan? Yang jadi masalah adalah ketika orang itu menjadi jiwa yang pendendam, repot urusannya. Ya kan? Itu aja sih Benar. sebetulnya. Kita mesti terimalah kenyataan hidup ya kan, kenyataannya memang lu susah Fitri, hidupnya sama bapak lu, jangan lu salahin kesusahan lu, menderita lu di masa kecil ini ke mami lu, nah itu aja yang bikin dia susah bapaknya, kenapa dia mesti benci maknya kan. Tapi dia hebat. Dari kecil dia trauma, sekarang besar dia dikadek sama Chen. Dia kuat Itu sih, karena hebat sih. kelakuan dia sendiri, laki-laki pun gak akan mukul perempuan ketika perempuannya juga gak mancing-mancing, Beb. Mhm. Iya kan, nggak mungkin lah dipukul-pukul kalau nggak, kalau kayak gua gini ya ribut bapak-bapak gue kan nggak bisa perang mulut, kalau bisa ribut bakbuk-bakbuk ya kan, ya wajar lah kalau satu hari dipukulin laki, ya sama lah kalau laki itu bukan bukan lawan. Satu hari
berhari-hari. Ya dia berkali-kali. pancing. Laki-laki dipancing-pancing. Ya jelas dia dipukulin.